Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film, sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film A Quiet Place Part 2. Film diawali dengan memperlihatkan hari pertama di mana kejadian sebelum monster memporak-porandakan bumi. Terlihat Lee yang baru keluar dari mobil, lalu berjalan di pedestrian yang hendak menuju supermarket untuk membeli beberapa makanan untuk dia bawa sambil menonton pertandingan baseball anaknya. Setelah membeli makanan, ia pun langsung pergi menuju lapang baseball. Keluarga Lee semua hadir di pertandingan tersebut untuk mendukung Markus. Kini tiba giliran Markus untuk melakukan pukulannya. Pada pukulan 1 dan kedua, Markus tidak berhasil menyelesaikannya. Tetapi ibunya tetap memberikan dukungan kepada Markus agar tetap fokus dan tenang. Dan ketika Markus hendak melakukan pukulan ketiga, pandangan Markus teralihkan akan datangnya meteor yang ada di hadapannya. Meteor itu sangat besar dan hendak mendarat di bumi. Karena hal tersebut, akhirnya pertandingan pun dibatalkan dan orang-orang yang ada di lapangan tersebut meninggalkan lapang baseball untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Akhirnya Evelyn, Markus, dan anak bungsunya memasuki mobil dan hendak langsung pulang ke rumah. Tetapi karena Lee membawa mobil sendiri, akhirnya mereka pun mengendarai kendaraan secara masing-masing. Tetapi Regan memutuskan untuk pergi bersama ayahnya. Singkat cerita, akhirnya Lee dan Regan berhasil masuk mobil dan masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak berapa lama, akhirnya ada petugas kepolisian yang datang, dan akhirnya Lee pun menanyakan kepada polisi tersebut apa yang sebenarnya terjadi. Polisi itu pun belum mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi. Dan tak lama, monster itu pun datang menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Akhirnya Lee pun langsung kembali ke mobil untuk kembali dan menyelamatkan diri bersama Regan. Kembali ke Evelyn dan kedua anaknya, mereka pun mengalami hal yang sama. Mereka pun melihat monster dan kegaduhan di jalan raya. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan menancap gas dan berusaha menuju ke rumahnya. Tetapi situasi di jalanan yang sangat kacau membuat mereka harus menabrak tepian jalan. Tak sengaja Regan pun melihat mobil Evelyn dan Regan pun berusaha untuk menuju mobil ibunya untuk melihat kondisi mereka. Tetapi Lee menarik Regan untuk bersembunyi dan melindungi diri di sebuah kafe. Di sana nampak beberapa orang yang juga berusaha untuk melindungi diri dari para monster. Mereka mencoba untuk diam. Lee menyadari bahwa semua monster tersebut tertarik dengan suara. Maka Lee mencoba menenangkan orang-orang yang berada di sana agar tidak bersuara. Tak lama, telepon salah satu orang berdering. Alhasil, monster itu pun menyerang di kafe tersebut. Lee dan Regan berusaha untuk melarikan diri dengan mencoba keluar melalui pintu belakang. Akhirnya mereka berhasil keluar dari kafe tersebut. Tetapi monster itu terus mengejar mereka. Mereka pun terus berlari hingga akhirnya Markus melihat ayahnya yang dikejar oleh makhluk tersebut. Markus memberitahukan pada ibunya bahwa ayahnya sedang dikejar oleh makhluk tersebut. Lee dan Regan pun terus berlari. Ia hampir saja tertangkap oleh monster tersebut. Tetapi mereka melihat polisi yang hendak menembak monster tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun tiarap dan polisi itu pun menembaki monster tersebut. Karena kulit monster itu sangat keras, monster itu pun tidak mengalami luka apapun. Dan karena bising suara tembakan itu, akhirnya polisi itu pun dibunuh monster tersebut. Scene beralih di mana di film pertama Evelyn berhasil membunuh para monster tersebut. Evelyn pun akhirnya mengajak Regan, Markus, dan anaknya yang baru lahir untuk keluar dari rumah. Mereka pun berjalan keluar halaman rumah dan Evelyn hendak mengambil kotak bayi beserta tabung oksigen untuk melindungi putra bungsunya agar tangisannya tidak terdengar sampai keluar. Tak lama, Regan pun mengatakan pada Markus bahwa ia akan kembali ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Sementara itu, setelah Evelyn memasuki basement, ia berhasil mengambil kotak bayi tersebut beserta tabung oksigennya dan kembali ke Regan yang ternyata ia mengambil beberapa peralatan seperti speaker, mikrofon, dan tentu saja alat bantu dengarnya untuk melumpuhkan para monster itu agar tidak menyerang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka hendak menuju suatu tempat yang dimana di sana berada orang yang mungkin akan membantu mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka untuk beberapa saat. Sesampainya di sana, Evelyn tidak sengaja menginjak sebuah tali
yang terhubung pada botol-botol dan kaleng-kaleng, sehingga menimbulkan suara yang tentu saja akan memancing monster itu untuk datang. Karena hal tersebut, Evelyn pun menyuruh anak-anaknya untuk berlari. Mereka semua pun berusaha berlari untuk menyelamatkan diri. Ternyata di sana ada yang memantau pergerakan mereka ketika berusaha berlari. Tak berapa lama, Markus yang tengah berlari, ia terkena jebakan yang diperuntukkan untuk menangkap monster tersebut. Akhirnya Markus pun terluka di bagian kakinya. Ia pun berteriak kesakitan. Tapi ibunya berusaha untuk menenangkannya agar Markus tidak berteriak. Tetapi Markus tetap saja berteriak karena rasa sakit yang teramat sangat. Evelyn pun berusaha menjelaskan kepada Markus, jika ia terus bersuara, maka semua tidak akan selamat. Lalu Evelyn mencoba melepaskan perangkap tersebut dari kaki Markus. Ketika sedang melepaskan perangkap, ternyata Regan melihat monster itu mendekat. Regan pun langsung memasangkan alat untuk melumpuhkan monster tersebut. Saat monster itu merintih kesakitan, Evelyn langsung menembak kepala monster tersebut. Mereka pun melanjutkan berlari untuk berlindung di tempat yang aman, karena suara tembakannya pasti akan memancing monster yang lain untuk datang. Ketika mereka memasuki sebuah bangunan, tak berapa lama mereka pun berhasil diselamatkan oleh seseorang yang mengajaknya pergi menuju tempat persembunyian. Mereka pun mengikuti pria tersebut ke sebuah ruangan. Sementara itu, monster pun terus mengejar mereka. Tetapi mereka semua berhasil masuk ke tempat perlindungan berupa tungku pembakaran tua, dan satu persatu dari mereka pun masuk ke dalam. Evelyn pun mengucapkan terima kasih pada pria tersebut. Tetapi pria tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini karena suplai makanan dan air di sini sangatlah tipis. Pria itu mengatakan bahwa mereka hanya boleh tinggal di sini 1 hari saja, dan setelahnya mereka harus pergi. Evelyn yang mengenali suara pria tersebut memintanya untuk memperlihatkan wajahnya. Ternyata itu adalah Emmett, teman dari almarhum suaminya yaitu Lee. Setelah dirasa aman, mereka pun keluar dari tungku pembakaran tua tersebut. Karena mereka tidak bisa bertahan lama di sana disebabkan tidak adanya sirkulasi udara, yang otomatis oksigen pun sangat terbatas. Mereka hanya bisa bertahan di sana beberapa menit saja. Setelah mereka keluar, Evelyn langsung merawat kaki Markus yang terkena jebakan untuk para monster. Emmett mengatakan bahwa ia belum pernah melihat satupun monster yang berhasil dibunuh. Emmett terkagum-kagum akan alat ciptaan mereka yang bisa melumpuhkan para monster. Evelyn mengatakan bahwa alat itu dibuat oleh Regan. Regan yang melihat Markus kesakitan, ia pun berinisiatif untuk memasangkan headphone kepada Markus. Barangkali Regan mampu menemukan sesuatu yang bisa Markus dengar agar ia merasa lebih tenang. Tak berapa lama, akhirnya Markus pun mendengar sebuah lagu. Ia mengatakan bahwa ada seseorang di luar sana. Regan pun memeriksa saluran frekuensi tersebut dan mengarah ke suatu lokasi. Regan pun menandai di mana sumber frekuensi tersebut. Emmett mengatakan bahwa lagu tersebut sudah diputar kurang lebih selama 4 bulan dan ia tidak tahu apa maksud dari diputarnya lagu tersebut. Regan yang pintar dan mempunyai daya analisis yang sangat kuat, ia pun menemukan petunjuk bahwa itu bukan hanya sekadar lagu, tetapi juga mengarah ke suatu tempat yang dimana itu merupakan tempat perlindungan dan tempat orang-orang berkumpul. Saat malam hari, Regan mendiskusikan hal tersebut kepada Markus, dan Regan berencana untuk pergi seorang diri menuju tempat perlindungan tersebut. Tetapi Markus melarang hal tersebut dan menyuruh Regan untuk diam dan tidak meninggalkan keluarganya, karena hal tersebut bisa saja membunuhnya. Tetapi Regan meminta pada Markus untuk selalu memantau perkembangannya di radio. Tetapi tetap saja Markus melarang Regan untuk pergi ke sana sendirian. Keesokan harinya, ternyata Regan sudah tidak ada. Dia pergi seorang diri menuju tempat yang ia yakini di sana adalah tempat yang aman untuk berlindung. Regan pun meninggalkan catatan agar selalu memantaunya dengan cara mendengarkan radio. Evelyn yang mengetahui hal tersebut menjadi panik. Karena mengkhawatirkan Regan yang pergi seorang diri, ia pun tidak tahu harus bertindak seperti apa. Dia tak bisa berbuat banyak karena ia harus menjaga anak bungsunya, dan ia tidak mungkin untuk menyusul Regan. Evelyn pun lalu menghampiri Emmett dan meminta pertolongannya untuk membantunya menjemput Regan dan membawanya kembali. Emmett pun tidak mau ikut campur dengan permasalahan keluarga Evelyn. Dia pun menolak untuk menjemput Regan karena itu adalah hal yang akan mengancam nyawanya. Tetapi Evelyn mencoba lagi berbicara pada Emmett
dan memohon bahwa dia tidak bisa melakukannya seorang diri. Ia mengatakan jikalau saja Lee masih hidup, ia pasti akan menyusulnya, dan Evelyn pun tidak akan meminta pertolongan kepada Emmett. Sebagai seorang teman, Evelyn pun memohon kepada Emmett agar mau menyusulnya. Akhirnya Emmett pun menyusul Regan karena Emmett tidak tega dengan kondisi yang dialami oleh keluarga Evelyn. Scene beralih kepada Regan yang sudah menempuh perjalanan untuk menuju tempat perlindungan yang ia yakini, dan ia menemukan sebuah gerbong di perjalanannya. Regan memasukinya dan terlihat beberapa mayat yang sudah mengering. Di sana Regan menemukan sebuah toilet dan ia membuka pintu toilet tersebut dan hendak mengambil first aid. Ketika berhasil mengambil first aid, Regan dikejutkan dengan terjatuhnya mayat di toilet tersebut, dan akhirnya Regan pun terjatuh sehingga menimbulkan suara yang cukup gaduh. Regan yang tidak mengetahui kedatangan monster tersebut, akhirnya ia dikejutkan setelah monster itu hampir mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Regan lalu memasangkan alat penangkal monster tersebut, dan monster itu pun merintih kesakitan, dan Regan pun menembaknya, tetapi hanya menyerempet sedikit di bagian kepalanya. Monster itu pun semakin mendekat, dan senjata Regan pun mengalami kemacetan. Saat itu Regan pasrah dengan kondisinya tersebut, dan ternyata bantuan datang. Emmett datang menembak monster tersebut, dan monster itu pun tewas. Emmett pun langsung mengajak Regan untuk keluar dari gerbong tersebut dan bersembunyi di kantor stasiun yang tadi mereka lewati. Di sana Emmett berusaha membujuk Regan untuk kembali kepada ibunya dan menunggu hingga esok hari karena sekarang monster masih berkeliaran di area mereka. Tetapi Regan menolak dan mengatakan kita harus menuju tempat perlindungan. Regan mengatakan bahwa frekuensi musik yang Markus dengar adalah sebuah petunjuk yang mengarah ke sebuah pulau yang aman dari monster. Tetapi Emmett mengatakan bahwa itu hanyalah spekulasi liar dari Regan saja. Dan Emmett tetap menyuruh Regan untuk kembali esok hari menemui ibunya. Lalu Regan mengatakan bahwa kau kurang mencoba dan memperjuangkan hidup dan pasrah akan keadaan. Akibatnya yang tersisa hanya dirimu saja. Keluargamu yang lain tewas. Emmett yang mendengar itu pun kesal terhadap Regan karena ia membicarakan soal keluarganya, dan ia tetap menyuruh Regan kembali ke tempat ibunya esok hari. Keesokan harinya, ketika Regan terbangun, ternyata alat untuk menangkal monster tersebut diambil oleh Emmett. Regan sangat kebingungan dan dia hanya bisa menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi tak berapa lama, akhirnya Emmett pun datang. Ternyata ia tersadar akan ucapan Regan mengenai kurangnya usaha di dalam dirinya. Ia pun berubah pikir akibat ucapan Regan. Emmett pun mengatakan bahwa ia telah menemukan dermaga dan perahu untuk menyeberangi pulau tersebut. Beralih ke scene di mana Evelyn yang kebingungan karena stok oksigen untuk anaknya mulai menipis. Akhirnya ia pun terpaksa harus meninggalkan Markus dan anak bungsunya untuk pergi ke kota untuk mengambil persediaan oksigen. Markus yang ketakutan pun tidak ingin ibunya meninggalkan dirinya beserta adiknya. Ia mengatakan tidak bisa mengurus adiknya. Tetapi Evelyn mengatakan semua yang Markus perlukan untuk mengurus adiknya sudah tersedia, sangat lengkap, dan dia akan kembali dalam beberapa jam saja. Akhirnya Evelyn pun pergi meninggalkan kedua anaknya menuju kota untuk mengambil beberapa tabung oksigen. Markus yang sedang mengasuh adiknya tiba-tiba dikejutkan dengan suara monster, dan ia pun lalu bergegas untuk masuk ke dalam tungku pembakaran untuk melindungi dirinya beserta adiknya. Ia pun berhasil masuk, tetapi Markus lupa mengganjal kaitan pintu tersebut, sehingga menyebabkan Markus terkunci dari luar. Tak lama setelah dirasa aman, Markus hendak membuka pintu tersebut. Tetapi seperti yang kita tahu, pintu tersebut terkunci dari luar. Markus pun panik akan ketersediaan oksigen adiknya dan untuk dirinya. Scene beralih kepada Regan dan Emmett yang sudah sampai di dermaga. Ia melihat seorang anak perempuan yang tengah terduduk tak berdaya di dermaga tersebut. Karena khawatir, Emmett dan Regan menghampiri anak tersebut. Ketika Emmett menghampiri, ternyata anak itu hanyalah umpan dan jebakan. Anak itu pun mengaitkan tali yang terhubung dengan botol, kaleng, dan benda lain yang menimbulkan suara jika Emmett bergerak. Ternyata mereka adalah kawanan perampok yang menjebak korban menggunakan anak kecil dan mencari korban seperti Emmett dan Regan yang bersimpati kepada anak kecil tersebut. Kawanan perampok itu pun mulai keluar dari dalam perahu mereka satu persatu.
Emmet pun tidak bisa melakukan banyak hal karena jika ia bergerak sedikit saja maka akan menimbulkan suara. Para perampok itu mulai menjara barang milik Regan. Ketika perampok itu berbalik badan dan hendak membawa Regan, Emmet pun memberikan kode kepada Regan untuk melompat ke dalam air. Setelah itu, Emmet memberanikan diri untuk melawan perampok tersebut. Ia melepaskan tali yang terikat pada dirinya dan menggantungkannya kepada para perampok tersebut, sehingga menimbulkan suara, dan para perampok pun mulai panik, berlarian dan hendak menyelamatkan diri mereka. Tak lama, monster pun datang. Emmet menarik orang tersebut dan mengikatnya di tiang, dan menusuk pahanya sehingga perampok tersebut berteriak. Ketika monster itu hendak menghampiri mereka, Emmet pun melompat ke dalam air untuk melindungi diri. Setelah monster itu membunuh perampok tersebut, monster itu pun berenang dan berusaha mengejar Emmet. Tetapi tak lama Regan menolongnya dan langsung Emmet menaiki perahu yang dikemudikan oleh Regan dan melanjutkan perjalanan mereka menuju pulau perlindungan. Scene beralih di mana Markus dan adiknya mulai kekurangan oksigen dan ia pun harus berbagi oksigen dengan adik bungsunya tersebut yang semakin sedikit. Evelyn yang sudah hampir mendekati tempat perlindungan keluarganya, ia pun melihat ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ia pun lalu bergegas untuk sesegera mungkin tiba di sana. Dan ternyata benar saja, di sana ada sebuah monster yang hendak memangsa kedua anaknya. Evelyn menyimpan salah satu tabung oksigen di dekat monster tersebut dan hendak meledakkan monster tersebut menggunakan tabung oksigen itu. Setelah monster mendekat, Evelyn pun menembakkan tabung oksigen tersebut dan membuat ledakan serta membakar monster tersebut. Tetapi monster itu tidak tumbang. Setelah monster itu teralihkan, Evelyn pun lalu turun untuk menemui Markus dan adiknya sambil membawa persediaan oksigen yang tersisa. Mengetahui Markus dan anaknya terkunci dari luar, ia sesegera mungkin membuka pintu tersebut dan ia pun masuk. Tapi kali ini Evelyn tidak lupa untuk mengganjal pintu tersebut dengan kain. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali dan Evelyn bisa memberikan oksigen kepada anak bungsunya dan juga kepada Markus yang terengah-engah karena kekurangan oksigen. Scene beralih di mana Emmet dan Regan berhasil menemukan pulau perlindungan tersebut. Ternyata Regan selama ini benar dan di sana terdapat orang-orang yang bersorak-sorai mengadakan pesta makan malam bersama dan tidak perlu khawatir jika mereka mengeluarkan suara. Sesampainya di sana, ia pun disambut oleh orang-orang di sana dan para penghuni pulau itu pun menjamunya sebaik mungkin. Salah satu pria berkulit hitam mengatakan dari mana ia tahu tempat perlindungan tersebut. Emmet mengatakan bahwa Regan-lah yang menemukannya dan ia hanya mengikuti Regan selama ini. Emmet juga mengatakan kepada pria yang ada di pulau tersebut bahwa ia akan kembali untuk menjemput ibunya Regan beserta kedua anak-anaknya dan akan kembali ke pulau ini. Pria negro itu pun mempersilahkan Emmet dan Regan untuk kembali menjemput keluarganya yang tersisa dan kembali lagi ke tempat pulau perlindungan. Keesokan harinya, ketika Emmet hendak menghampiri perahu untuk kembali menjemput Evelyn dan kedua anaknya, Emmet pun dikagetkan ternyata monster itu mengikutinya. Monster itu mengaitkan dirinya di perahu tersebut. Emmet pun bergegas kembali untuk memperingati para orang-orang agar berlindung. Ketika Emmet memberitahu dan hendak memperingati, ternyata monster itu datang terlebih dahulu dan memporak-porandakan tempat tersebut. Emmet pun mencoba untuk berlindung, dan dalam usahanya menyelamatkan diri, Emmet pun membawa anak kecil yang nampak kebingungan. Ia pun terus berlari dan si pria negro itu pun menyuruh Emmet untuk masuk ke dalam rumah. Emmet menyerahkan anak yang ia bawa kepada pria negro tersebut untuk mendapatkan perlindungan. Akhirnya si pria negro tersebut membawa anaknya beserta anak yang dibawa Emmet tadi masuk ke dalam lemari dan menginstruksikan mereka agar tidak bersuara. Emmet mengatakan pada pria negro tersebut bahwa Regan memiliki alat yang mampu melumpuhkan monster tersebut. Emmet pun memberikan saran kepada pria negro tersebut untuk menuju ke stasiun radio untuk memancarkan alat Regan tersebut. Tanpa pikir panjang, si pria negro itu pun mengajak Regan dan Emmet dengan mengendarai mobil menuju ke stasiun radio. Monster itu pun teralihkan dengan suara mobil sehingga monster itu pun mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, monster itu pun berhasil merobek atap mobil yang hampir mengenai mereka. Pria negro itu pun tancap gas secepat mungkin. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari monster tersebut. Akhirnya mereka tiba di stasiun radio. Ketika hendak memasuki stasiun radio, pria negro tersebut memutuskan untuk kembali ke tempat perlindungan karena ia khawatir dengan keselamatan anaknya.
dan memerintahkan Emmett dan Regan untuk mengoperasikan sendiri. Ketika pria negro itu hendak untuk pulang, nasib buruk menimpa dirinya. Ia pun dimangsa oleh monster tersebut. Emmett dan Regan bergegas untuk masuk ke dalam stasiun radio tersebut dengan penuh hati-hati dan meminimalisir suara sekecil mungkin. Ketika mereka tiba di ruang penyiaran radio, monster itu menghalangi pintu masuknya, sehingga Emmett dan Regan pun harus memutar dan masuk melalui jendela kaca. Regan pun berhasil masuk melalui jendela tersebut. Lalu Regan pun masuk ke ruangan siaran tersebut. Ketika membuka pintu tersebut mengeluarkan decitan suara. Karena pendengaran Regan kurang baik, ia pun tidak menyadari hal itu. Monster pun teralihkan dengan suara pintu tersebut, dan monster itu pun menghampiri Regan. Emmett yang melihat Regan dalam bahaya, ia pun berencana untuk mengorbankan dirinya agar Regan berhasil mengoperasikan bendanya tersebut dan menyiarkan di radio dalam skala yang besar. Emmett pun mengambil tindakan, lalu monster itu pun teralihkan oleh Emmett. Emmett berusaha sebisa mungkin untuk menghadang monster tersebut agar tidak menyerang Regan. Akibat usahanya tersebut, Emmett pun terluka di kakinya, dan ketika monster itu hendak membunuh Emmett, Regan pun berhasil mengoperasikan alat tersebut, menyiarkannya ke seluruh frekuensi. Monster itu pun nampak sangat kesakitan, dan Regan pun maju perlahan ke arah monster tersebut dan menghantam kepala monster tersebut dengan besi yang ia temukan. Akhirnya Emmett pun terselamatkan oleh Regan. Beralih ke Evelyn dan kedua anaknya yang ada di dalam tungku pembakaran tua. Karena dirasa aman, Evelyn pun mencoba untuk keluar dan mengamati situasi di tempat tersebut. Ketika keluar, Evelyn hendak mengajak Markus, dan ternyata di belakangnya ada monster tersebut. Evelyn pun segera berlari kembali ke tungku pembakaran tersebut, tetapi monster itu pun berhasil merangsak masuk dan mencoba untuk menggapai mereka. Keadaan semakin buruk di mana monster itu berhasil melukai kaki Evelyn sehingga ia terluka. Markus yang teringat pesan dari Regan untuk selalu memantaunya di radio, akhirnya ia pun menyalakan radio tersebut. Dan ternyata di radio tersebut merupakan suara ultrasonik dari alat yang dipancarkan oleh Regan. Dan monster itu pun mundur perlahan, dan Markus memberanikan diri untuk menghampiri monster tersebut. Dengan memegang radio, Markus maju sedikit demi sedikit, dan ia pun mengambil pistol yang tergeletak di meja. Dan seketika itulah Markus pun menembak monster tersebut. Regan dan Markus berhasil membunuh monster tersebut di waktu yang hampir bersamaan. Dan Regan pun meninggalkan alat pendengarannya di stasiun tersebut untuk menangkal monster bagi orang-orang yang masih berjuang untuk bertahan hidup di luar sana. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur, dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya, dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tidak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quote pilihan dari tim Movie Story dari film A Quiet Place Part 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.